menimbulkan kepahitan dalam hati mereka dan membuat mereka akan menjadi anak-anak yang tawar hati. Mereka tidak akan menjadi anak-anak yang berkembang di dalam kehidupan mereka. Apalagi cara mendidik kita bila zaman kita sudah tidak memberi apresiasi. Anak-anak sekarang lahir di zaman yang berbeda. Mereka ini adalah generasi alfa. Sementara kita ini generasi X atau Z. Kita generasi yang sudah terdahulu. Jadi kehidupan kita berbeda dengan anak-anak kita. Kalau dulu orang tua lihat anak pegang pisau, dia akan pegang mata basah satu, dia bilang nanti kalau tangan sudah potong baru dia berkelas. Tapi kalau orang tua sekarang anak-anak pegang pisau, dia mulai akan harus berubah. Dia akan bilang bahwa harus bilang buat anak itu bahwa ini pisau kalau kena pasti ada darah keluar. Bisa mengakibatkan kecelakaan. Kalau kita berbicara dengan baik, pasti mereka akan dengar. Karena ketemu kehidupan kelahiran saja di tahun yang berbeda. Tentu saja ketemu sudah bisa bawa, ketemu punya tahun-tahun kehidupan yang lalu, bawa kepada kehidupan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang mereka lebih pintar, generasi alfa. Mereka punya tingkat pemikirannya lebih maju daripada kita sebagai orang tua. Jadi berbeda. Oleh karena itu mari kita melihat situasi dan kondisi kita. Si anak durhaka akan menerima dia hukuman dari Tuhan. Tetapi orang tua yang menyebabkan anak durhaka juga dia tidak luput dari hukuman karena dia yang menunjukkan jalan hidup. Mendidik anak dalam ajaran nasihat Tuhan berarti kita mendidik anak kita untuk hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Bapak Mama disinilah peran kita sebagai orang tua. Kita harus yang pertama-tama kita membuka Alkitab dulu. Kalau kita lihat, kita belajar firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mengajarkan anak-anak kita juga yang sama. Tapi kalau kita orang tua yang tidak tahu buka Alkitab, tidak baca Alkitab, hanya baca Alkitab ketika ada di gereja, kemudian Alkitab itu setelah gereja simpan di situ, mau pergi gereja baru dia apa-apa kasih pindah baru pegang Alkitab, sama saja. Hanya dengan demikian, kita belajar dari firman Tuhan, maka kita akan bisa mengajarkan kita punya anak, kita bisa membina mereka menjadi teladan yang baik bagi kita punya anak-anak. Karena itu, bagi orang tua bersikaplah sebagaimana sikap bijaksana sebagai orang tua. Jadilah teladan yang baik bagi anak-anak dan menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, menghormati dan merawat orang tua pada masa tuanya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sebagai keluarga, mari kita bawa ibu keluarga kita kepada keluarga yang takut akan Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Alkitab banyak sekali anak-anak yang tunduk, yang taat kepada orang tua, masa depan mereka tersedia indah. Kita belajar dari Yusuf, kita belajar dari anak-anak yang lain yang kehidupannya diberkati ketika mereka taat kepada orang tua. Tapi kita belajar ketika kita lihat Hofnis dan Finehas ketika mereka menjadi anak yang tidak mau dengar-dengaran, kehidupan mereka tidak diberkati. Oleh karena itu, sebagai keluarga, mari kita tunduk, kita menghormati keluarga. Apapun bentuk keluarga kita lahir dengan keluarga seperti apapun, kita harus bangga. Kita punya keluarga. Oleh karena itu, mari kita saling menghormati satu dengan yang lain. Jadilah keluarga yang saling menghormati, supaya di situ nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Orang boleh melihat Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai keluarga. Maka oleh karena itu di bulan keluarga ini, jika ada keluarga-keluarga Kristen yang mungkin hidup ada di tengah-tengah kesulitan, ada di tengah-tengah kehancuran, mungkin keluarganya tidak sejahtera dan lain-lain, mungkin anak-anaknya tidak dengar-dengar, mari kita bawa keluarga kita di dalam Tuhan. Bawa di dalam doa, kita menjadi orang-orang yang menghormati keluarga kita, kita juga saling menghormati satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya, setiap keluarga Kristen semua, manusia kelak akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Jika kita menabur kebaikan, maka dia akan berbuat sebagaimana berbuat kebaikan. Artinya, apa yang kita lakukan, kebaikan kepada sesama dalam percaya kepada Tuhan, itu tidak akan menjadi sia-sia. Allah di dalam Yesus Kristus akan menilai kita, masing-masing pribadi kita. Sebab apa yang ditabur, orang itu juga akan dituai. Tuhan memberkati kita, selamat untuk kita
menghormati sebagai keluarga Allah.